Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang anawinus sa'adah, yaitu tanda-tanda kebahagiaan. Apa sih ciri-ciri orang yang bahagia ya? Kebahagiaan adalah sesuatu yang dikejar oleh setiap manusia ya. Mencari kebahagiaan ya di dunia ini, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Dan masing-masing berusaha mencari kebahagiaan dengan cara yang dia tempuh ya. Kalau kita lihat kebanyakan manusia, mereka mengkaitkan kebahagiaan mereka dengan perkara dunia ya. Sebagaimana kita ketahui, sebagian orang mengejar-ngejar popularitas karena dia menyangka kalau dia populer dia akan bahagia. Sebagian lagi mengejar-ngejar jabatan, dia menyangka kalau dia menjadi pejabat tertinggi maka dia akan paling bahagia. Sebagian lagi mengejar harta karena dia menyangka bahwasanya harta adalah sumber kebahagiaan. Dan sebagian sibuk dengan hiburan ya, hiburan dengan tontonan, dengan berbagai macam hal hiburan baik yang haram maupun yang halal, karena menyangka bahwasanya dengan hiburan tersebut dia akan bahagia. Demikianlah kebanyakan manusia yang kita lihat di atas muka bumi ini, namun kenyataannya banyak di antara mereka yang akhirnya bahkan terjauhkan dari kebahagiaan. Kita lihat begitu banyak orang-orang kaya ternyata tidak bahagia. Justru mereka terjerumus dalam narkoba, keluarga mereka hancur, terjadi perselingkuhan, anak-anak nakal, dan berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi. Ternyata kekayaan yang mereka miliki tersebut bukanlah sumber kebahagiaan, bahkan merupakan sumber kesengsaraan. Dan selalu saya ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Janganlah engkau terpedaya dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Harta yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan, anak-anak yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan justru menjadi alat penyiksa mereka. Dan banyak orang kaya tersiksa dengan hartanya, tersiksa dengan kesulitan mencarinya, ketakutan untuk menjaganya, kekhawatiran untuk hilang hartanya, kekhawatiran dengan persaingan yang tiada henti-hentinya, waktu kurang tidur, kurang istirahat ya, karena terus mengikuti pergerakan bisnis yang tak ada henti-hentinya. Akhirnya dia pun tersiksa dengan hartanya. Waktu untuk kumpul dengan keluarga sedikit, waktu untuk berkhulwat dengan Allah apalagi hampir tidak ada ya. Kesenangan yang didapatkan tidak ada bandingannya dengan kesengsaraan yang selalu menghantuinya. Oleh karena banyak, saya katakan tadi, bukan harta yang membuat dia bahagia, malah membuat dia semakin sengsara. Harta yang seharusnya merupakan alat untuk bisa bahagia, malah menimpanya sebagai alat untuk menyengsarakan dia. Demikian juga kalau kita lihat orang yang menjadikan jabatan sebagai tujuan, kita lihatlah dalam dunia nyata, persaingan, permusuhan, bohong sana bohong sini ya. Kemudian hilang rasa malu terkadang ya. Semuanya demi apa? Jabatan. Ya, kalau semuanya bukan karena Allah, maka hanyalah kesengsaraan. Oleh kalau saya dengar cerita sebagian mereka tidur sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, terus tiada henti-hentinya. Sungguh kehidupan yang penat ya, kehidupan yang sulit. Meskipun dipenuhi dengan dihormati orang, meskipun dipenuhi dengan harta, tapi kalau seorang meraih jabatan tanpa diimbangi dengan iman kepada Allah, maka hanyalah kesengsaraan. Maka hanyalah apa? Kesengsaraan yang tiada henti-hentinya. Sana kemari, pertemuan sana, pertemuan sini, rapat tiada hentinya, persaingan, dan seterusnya, waktu terbuang-buang. Kalau bukan karena Allah, maka itu hanyalah sumber kesengsaraan. Demikian juga popularitas. Sebagian menyangka popularitas adalah sumber kebahagiaan. Tidak, popularitas itu membuat orang terkadang hidup dalam suatu sandiwara. Demi Allah saya ketemu sebagian orang ya, kalau di luar di dunia maya seakan-akan orang paling bahagia. Ternyata kenyataan hidupnya kesengsaraan.
ribut, suami istri bermusuhan, ya. Tapi kalau di luar tampil bersama, seakan-akan rumah tangga yang paling bahagia. Ternyata hakikatnya penuh dengan apa? Kesengsaraan, ya. Oleh karenanya, ya, kalau mau bahagia, tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi Anda, terkenal enggak terkenal, pejabat bukan pejabat, kaya atau miskin, ya. Siapapun orangnya, jika dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan raih kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang bertakwa dan berbuat kebajikan, berbuat perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sungguhnya orang yang berkata, kami beriman, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan yang mereka alami, ya. Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir menyebutkan ayat ini seperti ayat ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Al-Qur'an banyak seperti ini. Semuanya orang beriman bertakwa, orang begini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Semuanya tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini ayat memang kalau mau dikatakan secara pas terkait dengan ketika seorang akan meninggal dunia. Seorang beriman kalau akan meninggal dunia, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Itu tidak ada ketakutan akan apa yang akan dihadapi, kekhawatiran karena dia akan diberi kenikmatan di alam berikutnya, dan tidak ada kesedihan terkait apa yang dia tinggalkan. Anak istrinya tidak perlu dia sedih, semuanya sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang yang berkata kami beriman, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka, berbondong malaikat turun kepada mereka. Yang berkata kepada malaikat berkata kepada mereka, "Allah takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini terjadi kapan? Sakaratul maut. Dan itu adalah kondisi yang paling berat dihadapi oleh seorang. Seorang saya kalau sedang sakit dia was-was, khawatir. Ketika ada musibah dia khawatir, apalagi musibah terbesar, musibah kematian. Maka dia khawatir apa yang dia hadapi. Kehidupan berikutnya, di kehidupan baru dia enggak tahu bagaimana nasibnya. Apakah dia akan bahagia atau dia akan sengsara. Kemudian dia juga mikir tentang anak, istrinya, keluarganya, usahanya yang dia tinggalkan. Di saat itu, kondisi yang sangat genting tersebut, maka Allah turunkan malaikat untuk memberikan ketenangan. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir tentang masa depan kalian, karena surga di depan kalian, dan jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Ketika itu seorang mukmin akan rindu bertemu dengan Allah. Yang kata Nabi SAW, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang cinta ingin ketemu dengan Allah, Allah pun cinta ingin ketemu dengannya. Jadi ayat-ayat ini memang terkhususkan kepada kondisi sakaratul maut. Namun kata Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, ayat ini juga umum, mencakup dalam kehidupan dunia. Seorang kalau beriman dan bertakwa, dia akan mengalami kekhawatiran. Siapapun, Nabi pun mengalami kekhawatiran. Ada kesedihan, Nabi pun pernah menangis karena sedih. Tetapi kesimpulan kehidupannya, dia tidak khawatir. Kesimpulan kehidupannya, meskipun ada kesedihan, dia akan bisa menghadapinya. Tetap kebahagiaan akan hinggap dalam hatinya. Karena Allah mengatakan, "Faman ittaqa wa aslaha," siapa yang bertakwa dan buat perbaikan, "fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Maksudnya apa? Apapun yang mereka hadapi, kekhawatiran, ketakutan akan hilang, akan sirna dengan ketakwaan yang mereka miliki. Kesedihan yang mungkin menimpanya karena ini, karena anu, akan sirna dengan ketakwaan yang dia miliki, dan itu benar. Dan itu benar. Siapapun kalau dia beriman kepada Allah, mungkin ada kekhawatiran menimpa siapa saja, tapi akan sirna kekhawatiran tersebut. Ketika dia bertakwa, Allah akan berikan ketenangan. Mungkin dia sedih, ada sesuatu yang dihadapi, mungkin inilah masalah dunia. Kesedihan tersebut akan sirna dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau,
Orang ingin bahagia, tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebahagiaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebahagiaan siapa yang Allah kehendaki dan Allah cabut kebahagiaan dari siapa yang Allah kehendaki. Adapun mengkaitkan kebahagiaan dengan popularitas, dengan jabatan, dengan kekayaan, itu semuanya palsu. Palsu. Antum dikasih mata dan dikasih akal. Lihatlah bagaimana bisa dunia maya bisa lihat. Apakah mereka itu yang telah diberi popularitas, diberikan harta, diberikan kekayaan, jabatan, apakah hidup bahagia? Belum tentu. Kadang kita melihat kesengsaraan di dalam wajah mereka. Mereka tersenyum, senyum terpaksa. Dalam raut wajahnya penuh dengan apa? Penderitaan, kesengsaraan. Yang tiada henti-hentinya, persaingan dan seterusnya tiada henti-hentinya. Antum alhamdulillah bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, bisa jalan-jalan, alhamdulillah. Bisa puasa sunnah, bisa buka bareng, bisa sholat berjamaah. Nikmat luar biasa. Kebahagiaan yang dicari oleh banyak orang mereka tidak dapatkan. Mereka tidak dapatkan. Mereka mengejar kebahagiaan dalam harta, kebahagiaan semu. Sampai ada orang kaya ngomong sama orang yang sederhana, kamu jangan seperti saya. Kamu jangan seperti apa? Saya. Kenapa? Dia waktunya habis. Waktunya habis. Untuk meraih kekayaan waktunya habis. Dan tentunya rapat. Tiap hari tongkrongnya lihat saham naik turun. Pusing. Ngurusin anak buah, ngurusin ini, tagihan. Banyak. Enggak gampang. Kalau tidak disertai keimanan, itu harta buat dia tersiksa. Itu kekayaan buat dia tersiksa. Itu jabatan buat dia menderita. Itu popularitas bukan dia semakin apa? Tersiksa. Maka siapapun Anda, apapun kondisi Anda, kalau ingin bahagia tidak ada jalan lain. Bertakwa kepada Allah. Bangun salat malam, pagi salat duha, baca Al-Quran, zikir pagi petang, jalani aktivitas dunia sebagaimana yang lain menjalani aktivitas dunia. Mau jadi pejabat, mau jadi pegawai, jadi bos, jadi supir, jadi sales. Kebahagiaan adalah perkara yang bisa diraih oleh siapa saja. Tidak harus kaya, tidak harus terkenal, tidak harus. Yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah hakikat kebahagiaan yang mudah telah dijelaskan gamblang panjang lebar oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami sungguh akan berikan kepadanya kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia. Kata sebagian ahli tafsir, Allah akan memberikan kehidupan qanaah, dia tenteram. Orang kalau sudah qanaah bahagia, sudah puas dengan kondisi dia, puas dengan rumahnya, puas dengan keluarganya. Allah berikan dia qanaah. Situlah dengan syarat man amila salihan, beramal saleh dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kebahagiaan yang kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Belum lagi di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, kami akan berikan balasan terbaik di akhirat. Di dunia dia bahagia sebelum akhirat. Orang mukmin pasti bahagia, enggak mungkin bahagia apapun musibah yang dihadapi. Siapa orang paling berat ujiannya? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hari, tidak ada waktu kecuali diuji dengan berbagai macam tantangan hidup, tantangan dakwah. Tapi dia orang paling bahagia. Dia orang paling bahagia. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang kalau kita baca sejarahnya, tantangan hidup luar biasa. Di penjara bolak-balik sampai meninggal di penjara. Dia yang berkata, "Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Ibnu Taimiyah akan berkata bahwasanya orang beriman pasti apa? Bahagia. Kalau antum tidak pernah bahagia di dunia, hati-hati, jangan-jangan kau di akhirat tidak bahagia. Kalau kau tidak bahagia di dunia, hati-hati, jangan kau tidak bahagia di akhirat. Bukan berarti bahagia itu enggak ada masalah, itu enggak benar. Bukan berarti orang bahagia itu enggak ada problem. Para sahabat, para anbiya, mereka banyak problematika mereka hadapi. Orang-orang soleh punya problematika masing-masing. Tapi mereka bisa hadapi dengan apa? Kebahagiaan.
Karena problematika kehidupan itu adalah tabiat kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa problematika. Tidak ada. Kalau mau hidup pasti ada problem. Makanya sebagian salaf mengatakan, ya, lau alimal muluk wa abnaul muluk, ya, ma nahnu alaihi la jaladuna alaihi atau kama qalu. Para salaf mengatakan, seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang kebahagiaan yang kami rasakan, tentu mereka akan memerangi kami untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ini perkataan orang apa? Saleh. Mereka mengatakan kalau para raja dan para pangeran tahu tentang kebahagiaan yang kami rasakan, tentu mereka akan maksa untuk merebut kebahagiaan tersebut dari kami. Artinya apa? Bahagia itu tidak harus jadi raja, tidak harus jadi pangeran, tidak harus jadi pejabat, tidak harus orang kaya. Siapapun beriman, bertakwa, dia akan meraih kebahagiaan. Makanya saya sering bilang tadi, antum diberikan mata untuk melihat, diberikan otak untuk berpikir, lihatlah kenyataan. Antum lihat medsos, tapi jangan terlalu sering lihat. Maksudnya lihatlah betapa banyak berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, berita ini, berita para pejabat lah, berita artis lah, berita orang kaya lah, berita inilah. Lihat, apakah kemudian antum ingin hidup seperti mereka? Enggak. Lebih nyaman orang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bisa ngaji, bisa baca Quran, menikmati kehidupan, punya waktu luang untuk anak istri, punya waktu luang untuk orang tua, punya waktu luang ngobrol sama tetangga. Lebih nyaman seperti itu. Kemudian hati menjadi tentram. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena siapa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sengsara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di padang mahsyar pada hari kiamat dalam kondisi buta. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Ada yang mengatakan kehidupan di dunia yang menderita, bukan penderitaan ekonomi, enggak, tapi hatinya apa? Sesak. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya di alam barzakh. Tapi intinya orang yang berpaling dari peringatan Allah, dia akan sengsara. Ya. Ibnul Qayyim punya kata-kata yang indah, dia mengatakan tidak mungkin kesedihan hilang dari hati seorang kecuali dengan ridho dengan keputusan Allah. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada kegaringan dalam hati seorang kecuali dengan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau lagi sedih, udah antum salat malam, baca doa, selesai. Antum menangis dalam salat malam tersebut, justru kesedihan antum hilang. Tapi kalau antum misalnya sedih, kemudian nonton ini, nonton anu, hilang cuma sesaat. Habis nonton, gelisah lagi. Yang memberikan kita kebahagiaan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Dalam Al-Quran juga sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadral Islam. Siapa yang Allah ingin beri hidayah kepadanya, maka Allah akan mudahkan hatinya menerima Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang ingin Allah kehendaki kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, mendaki ke gunung. Orang kalau mendaki gunung, oksigen semakin berkurang, itu tidak? Hatinya semakin apa? Sesak. Orang lihat dari bawah, lihat seakan-akan dia lapangan terbuka, seakan-akan dia bebas merdeka, padahal semakin apa? Sesak. Itu gambaran, sebagian orang mengatakan, itulah gambaran orang-orang kafir. Kalau orang yang lihat mereka, seakan nyaman hidupnya, ketawa ke TV, yang disko sana, disko sini, kemudian joget sana, joget sini, makan sana, makan sini. Tapi sungguhnya hati mereka apa? Sengsara. Mereka sengsara.
Orang yang beriman, kita lihat dia mungkin sederhana, tapi dia beriman ke masjid, hatinya bahagia. Hatinya bahagia. Oleh karenanya tidak ada cara lain agar bahagia kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah banyak teori untuk bisa bahagia, praktekkan saja ya. Praktekkan, yang penting salat 5 waktu, ada waktu zikir pagi petang, ada waktu baca Al-Qur'an, ada waktu salat duha, ada waktu salat malam, ikut pengajian, jalani ada kehidupan dunia semua menjalankan. Ya, hari ini alhamdulillah kau bisa makan sebagaimana mereka bisa makan. Kau bisa tidur sebagaimana mereka juga bisa tidur ya. Bahkan kau bisa jadi tidur di luar daripada mereka. Engkau sudah tidur, mereka masih rapat. Kau bangun segar, mereka masih pusing, urusan belum selesai. Laporan keuangan belum selesai. Apa enak hidup seperti itu? Enggak enak. Enggak enak. Ya. Di dunia saja enggak enak, apalagi di akhirat. Taib, adapun pembahasan kita tentang anawinus sahada, tanda-tanda kebahagiaan. Kita akan bacakan perkataan para salaf tentang tanda-tanda kebahagiaan yang semuanya sebenarnya kembali kepada takwa. Semuanya kembali kepada takwa, cuma praktek takwa itu mungkin berbeda-beda penjelasan para ulama. Saya akan bacakan satu-satu. Contohnya seperti tanda-tanda kebahagiaan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, min amaratis sa'adah an yushghilahu aibuhu an uyubin nas. Di antara tanda-tanda kebahagiaan adalah seorang tersibukkan dengan aibnya sendiri daripada tersibukkan dengan aib orang lain. Aib dirinya, kekurangan dirinya, menyibukkan dirinya untuk perbaikinya sehingga dia tidak sempat sibuk dengan aib orang lain. Maka kalau antum lihat ada orang suka sibuk dengan aib orang lain, itu orang tidak bahagia. Ketahuilah dia tidak bahagia. Pertama tidak bahagia, sibuk, kepo, pingin tahu sana, hati dia terpenuhi dengan kekurangan-kekurangan orang. Kemudian kejengkelan dalam hatinya. Kemudian komentar, berbagai, jadi bagian itu di hati kan? Di hati. Ketika database kita salah masukkan, database aib banyak orang, kita akan menderita. Ngelihat sana, ngelihat sini, jengkel sana, jengkel sini, komentar sana, komentar sini. Ya. Ada orang suka kepo dengan aib orang, sibuk dengan aib orang, komentar dengan aib orang, ketahuilah dia tidak bahagia. Orang bahagia itu dia punya kekurangan banyak, dia tahu dia perbaiki dirinya, dia tahu dia masih suka ria, dia tahu dia masih suka ujub, dia tahu dia suka sering merendahkan orang lain, kalau memandang orang dengan pandangan rendah. Dia sadar, dia selalu ngecek dirinya. Dia tahu dia masih suka emosi, dia tahu dia kurang sabar, dia tahu dia masih terjebak dengan syahwatnya, sehingga dia sibuk memperbaiki diri. Itu orang yang bahagia, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini contoh tanda kebahagiaan menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kita berkaca diri kita model yang mana nih? Sibuk dengan aib orang atau sibuk dengan aib sendiri? Di antara ciri orang bahagia, kalau diceritain tentang aib orang, dia enggak mendengar. Udahlah. Kamu nasihati langsung lah, ngapain diceritain ke saya? Kalau antum ingin bahagia, enggak usah dengar. Kalau antum sengaja dengar, antum hanya menyiksa diri sendiri. Ngapain? Timbul jengkel, seudon sama orang, ketemu orang seudon, sudah seudon merendahkan. Enggak usah lah. Kamu bilang sama dia, kamu kalau pingin, kau nasihati itu kan saudaramu sama mukmin, saudara. Ngapain cerita ke saya? Ngapain cerita ke saya? Makanya di antara pekerjaan ustadz yang tidak mengenakan mendengar kejelekan orang lain. Iya, saya tidak mendengar tapi harus dengar. Karena orang terkadang cari solusi, saya sendiri malas dengar. Tapi saya harus apa? Dengar. Terkadang datang ke rumah, kemudian curhat. Akhirnya saya tahu aib apa? Orang yang harusnya saya tidak tahu, saya pun harus tahu. Jadi itu tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Ya. Kalau saya tidak tahu lebih baik. Ya. Tapi terkadang saya harus tahu ya. Ada orang pernah datang ke rumah, Ustadz ini tahu cerita ini tentang Ustadz yang lain. Saya bilang saya nggak mau dengar. Ustadz itu kan versi di medsos pun saya nggak dengar. Ustadz dengar dulu versi saya nggak mau dengar versi kamu. Udah saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar. Kenapa saya harus dengar? Saya juga tidak bisa nasihat Ustadz tersebut. Ngapain? Oleh karenanya kalau ingin bahagia, bertakwa. Di antara ketakwaan adalah sibuk dengan aib sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain. Kalau kebutuhan Allah membuat antum melihat
tahu aib orang, nasihati orang tersebut ya. Orang tersebut. Contoh lagi perkataan misalnya perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah taala. As-sa'id man taballahu alaihi min jahlihi wa zulmihi wa illa fal insanu zalumun jahulun. Tafsir Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang bahagia adalah orang yang Allah buat dia bertobat dari kebodohannya dan kezalimannya. Jika tidak, maka sungguhnya manusia adalah sering berbuat zalim dan sering berbuat kejahilan. Kejahilan maksudnya berbuat dosa. Maka beliau seakan-akan mengatakan bahwasanya namanya orang yang bahagia adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat zalim, segera dia bertobat. Kita harus cek-cek diri kita. Kalau kita melakukan kemaksiatan yang merupakan kejahilan ya, karena semua pelaku maksiat itu orang jahil ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdoa dia berkata, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, palingkanlah rayuan para wanita tersebut dariku. Jika engkau tidak malingkan aku dari rayuan mereka, tentu aku akan condong kepada mereka. Itu aku akan menyambut rayuan mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang jahil. Maksudnya aku akan terjerumus dalam apa? Dosa. Maka semua pelaku dosa adalah orang yang jahil. Meskipun ilmunya tinggi ya. Allah mengatakan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya taubat itu Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa bijahalah, dengan kebodohan. Melakukan dosa dan kebodohan itu bukan berarti tidak tahu hukumnya, tidak, tapi pelaku dosa pasti orang bodoh. Kenapa pelaku dosa orang bodoh? Karena ketika dia berdosa, dia ditawan oleh syahwatnya, dikunci oleh emosinya, dikuasai oleh egoisnya sehingga dia pun melakukan maksiat. Sungguhnya dia sedang bodoh. Bodoh bahwasanya dia telah mendepankan syahwatnya dengan mengorbankan nikmat akhirat. Setiap maksiat yang dilakukan mengorbankan nikmat yang harusnya dia dapat di akhirat. Setiap maksiat yang dia lakukan mengorbankan, menumbalkan nikmat yang harusnya dia dapatkan di akhirat dengan nikmat yang luar biasa. Semakin banyak maksiat dilakukan, semakin banyak nikmat yang akan gugur. Kalaupun dia masuk surga, nikmat tersebut akan hilang darinya. Maka orang tersebut jahil pada hakikatnya. Seorang yang kemudian mengedepankan syahwatnya, kemudian memandang yang haram, menonton yang haram, ingin nonton film-film yang di situ terlihat aurat wanita yang terbuka. Karena asyiknya nonton film, ada kesenangan dia dapatkan, tapi itu dia telah mengorbankan kenikmatan surga yang seandainya dia masuk surga, dia akan dapat lebih daripada nikmat tersebut. Bayangkan seorang duduk nonton film 1 jam, maksiat. Seandainya dia tidak nonton, kemudian masuk surga, dia akan dapat nikmat luar biasa. Apalagi kalau dia masuk neraka, waliyadzubillah. Maksud saya, maka semua orang yang melakukan maksiat, sungguhnya dia orang apa? Jahil. Orang ingin bahagia, bertobat dari kezaliman yang dia lakukan, dari kejahilan yang dia lakukan, yaitu dari dosa-dosa yang dilakukan. Jadi Ibnu Taimiyah mengkaitkan namanya bahagia itu dengan bertobat. Coba tanyakan kepada orang-orang yang hijrah, yang dulu melakukan maksiat, kenapa mereka meninggalkan? Karena mereka setelah berhijrah mereka rasa apa? Bahagia. Orang yang melakukan maksiat gelisah, enggak enak, suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan was-was, kekhawatiran. Tapi begitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa? Kebahagiaan. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, orang bahagia itu adalah orang yang bertobat dari kejahilannya, dari maksiat yang dilakukan dan dari kezalimannya. Ini juga isyarat seorang kalau ingin bahagia, kalau dia berbuat zalim sama orang, segera dia minta maaf. Jangan dia tunda-tunda. Karena kezaliman yang dia lakukan akan pengaruhi kebahagiaan hatinya.
Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika berbicara tentang kebahagiaan, beliau berkata, kata beliau, "Hadhil mahabbatu hiya unwanu sa'adah." Al-mahabbatul mahmudah, rasa cinta yang dipuji, yaitu allati tajlibu li sahibiha ma yanfa'u fi dunya wa akhiratihi. Yaitu kecintaan yang mendatangkan bagi pencintanya manfaat bagi dunianya maupun akhirat. Itu kecintaan yang dipuji oleh Allah, kecintaan yang menyebabkan dia mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Wa hadhil mahabbah hiya unwanus sa'adah, dan rasa cinta ini adalah tanda kebahagiaan. Wa a'dhamu anwa'il mahabbah al-mahmudah, dan cinta, jenis cinta yang terpuji yang paling besar adalah mahabbatullahi wahdahu, mencintai Allah semata, wa mahabbatu ma ahabba, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil mahabbah hiya aslu sa'adati wa ra'suha, dan cinta ini adalah landasan dari segala kebahagiaan dan adalah puncak dari segala kebahagiaan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan sebab utama kebahagiaan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah landasan segala kebahagiaan dan puncak segala kebahagiaan adalah cinta kepada Allah. Beliau juga berkata, a'dhamu sa'adatil abdi, kebahagiaan paling agung dimiliki oleh seorang hamba yaitu tafrigu qalbihi luhabbillah, dia fokuskan hatinya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatannya sepele, tapi benar ini adalah puncak kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah punya perhatian khusus tentang penjelasan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sampai ditulis risalah doktora 3 jilid oleh seorang syekh namanya Al-Walid Al-Adi. Dia nulis 3 jilid tentang pembahasan Ibnu Taimiyah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin bahagia, berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yang paling cepat adalah mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita kenali Allah. Sebagaimana perkataan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sisihkan waktu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, melalui aturan-aturan alamnya, melalui syariatnya. Allah kenalkan dirinya agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Allah perkenalkan dirinya namun kita tidak berusaha mengenali Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap lembar Al-Qur'an yang kita lewati pasti ada nama-nama Allah, pasti ada sifat-sifat Allah. Pelajari apa maksudnya nama-nama tersebut, apa maksudnya sifat-sifat tersebut. Kenapa ayat ini Allah tutup dengan nama ini? Kenapa ayat ini Allah tutup dengan sifat ini? Itu sangat mempermudah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sering memikirkan tentang nama-nama sifat-sifat Allah membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan adalah jika hatimu dipakai untuk memikirkan pencipta hati tersebut, pemilik hati tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kesengsaraan jika hatimu semakin kosong dari sang pencipta hati. Orang selalu mikir dunia, lupa dengan mikir Allah, hatinya sengsara, hatinya kering. Orang yang selalu mikir Allah Subhanahu wa taala, mikir Allah Subhanahu wa taala, mikir sifat-sifatnya, mikir nama-nama, mikir syariatnya, mikir apa yang dicintai oleh Allah, mikir apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lakukan ini sesuai syariat atau tidak? Ini benar atau tidak? Allah ridha atau tidak? Maka itu orang bahagia. Kenapa? Karena hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala butuh, kata Ibnu Qayyim, tafrigu qalbihi luhubbillah. Butuh hati ini difokuskan, dikosongkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sifat-sifat Allah. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah, ada masalah yang peristiwa yang kita alami, kita renungkan subhanallah, ternyata Allah Maha baik, ternyata saya masih begini, ternyata Allah masih beginikan saya. Kita pikirkan dalam hari-hari kita ya. Bahwasanya Tuhan kita ini berikan nikmat kepada kita terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Sehingga ini membuat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa kalau seorang berusaha mencintai Allah, maka Allah akan memudahkan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala,
idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Jika hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Yaitu Allah lebih menyambut lagi. Lebih daripada usaha kita. Usaha kita mengenal Allah, Allah lebih mudah mengenalkan dirinya kepada kita. Cuma butuh waktu. Belajar, dengar kajian tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Ini cara mudah kita untuk cinta kepada Allah. Nah, kalau kita sudah cinta sama Allah, kita maksiat pun takut. Ya Allah, nanti kalau Allah tidak cinta sama saya bagaimana? Gara-gara hanya niat yang haram, gara-gara hanya mendahulukan emosi atau egoisme. Kalau saya ditinggal dari Allah bagaimana? Kenyamanan yang Allah berikan kalau Allah cabut bagaimana? Bagaimana sih rasanya kalau tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Takutnya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Maka di antara kebahagiaan adalah fokus agar kita bisa cinta kepada Allah. Disitulah ketenteraman. Apapun masalah yang kita hadapi, kita akan tenang. Kenapa? Kita merasa Allah dekat dengan kita. Kapan kita merasa Allah dekat dengan kita, kita nyaman. Tenang aja, ada Allah. Tenang aja, ada masalah, tenang, ada Allah. Selalu demikian. Tapi kapan hati kita kosong, yang kita pikirkan dunia, nggak pernah mikir akhirat, nggak pernah mikir Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mau bahagia? Maka ini kelihatannya sepele, namun kata Ibnu Qayyim, ini adalah aslus sa'adah, ya, ini adalah puncak dari kebahagiaan, adalah landasan kebahagiaan, wa ra'suha, landasan dan puncak kebahagiaan adalah hati cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan belajar. Kita kalau belajar tentang tafsir, tentang ayat-ayat, subhanallah, luar biasa ayat ini. Kenapa yang berbicara Rabbul Alamin? Tafsirnya sungguh menakjubkan. Jadi kalau kita lihat para ahli tafsir membahas satu ayat, kita masya Allah, kita kagum dengan Tuhan pencipta kita ini, luar biasa ya. Bagaimana bisa begini? Kita belajar syariatnya, subhanallah, bagaimana syariat ini begitu profesional, begitu kokoh, begitu indah, begitu tahu tentang maslahat. Kenapa yang bikin tersyariat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dengan ilmu. Belajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah, membuat seorang semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya puncak kebahagiaan juga ini kelanjutan dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, a'zamu sa'adatil abdi tafriqu lisanihi li dzikrihi. Di antara puncak kebahagiaan seorang hamba adalah memfokuskan lisannya untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata juga, ajallul maqasidi ma'rifatullah. Di antara tujuan yang paling agung adalah mengenal Allah. Wa tana'umu bi dzikrihi, dan berlezat-lezat dengan berzikir kepada Allah. Maka mulai saat ini, ikhwan saya, nasihat diri saya pribadi, kita berusaha berzikir sambil dinikmati, bukan sekedar target 100, 200, 1000, enggak. Kita berusaha nikmati. Jadi kalau kita zikir pagi petang, kita zikir pagi petang rata-rata isinya doa. Zikir jangan asal sekedar kita baca, tapi kita nikmati zikir tersebut. Ya. Allahumma fatirus samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illallah. Kita pahami maknanya. Itu doa. Maka akan merasakan kebahagiaan ketika kita berzikir dengan bukan mengejar target sekedar baca aplikasi, baca tenang. Baca satu, nikmati, baca artinya. Doa yang kedua, baca. Kata Ibnu Qayyim, di antara puncak kebahagiaan adalah bertanaum, berlezat-lezat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran bukan target 1 juz, setengah juz. Baca dengan nyaman, kita baca santai, kita lakukan ya. Lakukan agar kita baca dengan apa? Nikmat ya. Kita baca tengah malam, kita kalau ngantuk ya kita berhenti ya. Jadi kita bukan berusaha target, tapi makanya kata Ibnu Mas'ud, kifu inda ajaibihi. Jangan jadikan tujuanmu sebagai target, tapi berhentilah pada keajaiban Al-Quran.
Baca pelan-pelan. Masalahnya antum tidak bisa bahasa Arab, itu masalahnya. Masalah besar. Tapi kan ada terjemahan, baca terjemahan, ada baca tafsir, ada. Antum download aja apa Quran Tadabbur. Situ antum bisa baca terjemahan. Disitulah nikmat. Karena di antara zikir terbaik adalah baca Al-Quran. Zikir terbaik adalah baca Al-Quran. Antum kalau baca berita aja bisa serius. Bisa serius enggak? Apalagi berita politik, bacanya serius enggak? Bukan cuma serius, bahkan bisa komentari, bahkan bisa nyalah-nyalakan, padahal enggak pernah jadi politikus. Tiba-tiba bisa menganalisa gini. Sekolah aja enggak pernah jadi politikus, sekarang jadi pakar politikus ya. Kenapa ketika baca Quran kita enggak serius? Ini masalahnya, sehingga kebahagiaan lambat masuk dalam diri kita. Kalau kita baca tentram, wadduha wal laili idza saja, kenapa Allah bersumpah dengan ini? Sambil kita nikmati. Ya, kita baca terjemahnya masing-masing. Kita baca tafsirnya sedikit. Tafsir singkat aja. Ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Kita pengen tahu apa sih yang Allah omongkan, apa sih, baca terus. Ya. Jadi mau dapat kebahagiaan, berlezat-lezat wa tana'umu bi dzikrihi. Berlezat dengan zikir. Kalau habis salat, zikir pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah. Sambil kita hayati makna subhanallah. Pelajari apa makna subhanallah. Alhamdulillah apa maknanya. Allahu Akbar apa maknanya. La ilaha wa la syarika la lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlis lahuddin. Kita berusaha nikmati zikir tersebut. Tengah jalan jangan lupa astaghfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Berlezat-lezat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah sebab kebahagiaan. Antum dapati orang sering mengingat Allah itu banyak. Bisa dengan lisan tadi, bisa dengan membicarakan syariatnya, bisa dengan baca Qur'annya. Ini semua adalah bentuk zikir kepada Allah. Inilah tanda kebahagiaan. Antum dapati orang tidak pernah baca Quran, yakinlah dia orang sengsara. Jadi sengsara. Gimana mau hatinya mau bahagia? Mulai hatinya kering. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Maka saya ingatkan sama antum, kita ini sekarang ngaji ini juga zikir. Karena bicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah menamakan ilmu dengan zikir. Contohnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu zikir kalau kalian tidak mengerti. Maksudnya ahlul ilmi. Allah menamakan zikir dengan apa? Ilmu dengan zikir. Seperti Allah juga Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jika telah dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah, maksudnya mendengar khutbah Jumat. Tetapi seperti ini tidak cukup. Antum harus ada kesendirian baca Quran sendiri. Harus ada kesendirian zikir. Tidak usah lama-lama. Yang penting ada satu hari antum baca Al-Quran. Kalau bisa lama lebih enak, kalau enggak ya sebisanya. Baca Al-Quran dengan tentram, dengan nyaman, itulah sebab kebahagiaan. Datang sebagian salaf disebutkan sebagai, kalau dia menghadapi masalah, dia banyak baca Quran. Dia mencari keberkahan apa? Al-Quran. Semakin dia banyak keterkena Al-Quran, semakin sedikit masalah yang dia hadapi. Antum sisihkan waktu untuk mengingat Allah, gimana Allah tidak tolong antum? Antum sisihkan waktu untuk mengingat Allah, gimana Allah tidak tolong antum? Sisihkan waktu. Alhamdulillah, sebenarnya banyak waktu baca Quran. Antum di pesawat bisa baca Al-Quran. Antum naik kendaraan, kalau dibonceng bisa baca Al-Quran. Ya. Kalau enggak, antum bisa dengar tilawah Al-Quran. Ya. Intinya ada waktu. Jangan sok sibuk ya. Jangan sok sibuk. Apa yang mau disibukkan ya? Istri juga cuma satu, mau sok sibuk. Ada waktu pasti. Jangan sok sibuk ya. Anak juga cuma berapa kan, mau sok sibuk ya. Bisnis juga enggak kaya-kaya banget, sok sibuk. Ada teman memimpin 11 perusahaan. Pun bisa ngaji, pun bisa baca Quran. Antum berapa perusahaan antum pimpin? Tidak ada pimpin, semua anak buah. 3 perusahaan jadi anak buah semua. Jadi maksudnya kita ini terkadang sok sibuk. Padahal waktu itu ada. Waktu untuk baca berita politik aja ada. Kenapa enggak waktu untuk baca berita akhirat tidak ada? Harusnya ada. Ngaji ada waktu. Kita baca Quran sini juga harus ada waktu. Tapi dibacanya bukan baca asal baca. Quran sebab datang rahmat. Ya. Kita mendengar saja la'allakum turhamun, dapat rahmat. Bagaimana kalau kita langsung baca? Rahmat Allah kalau sudah turun, kebahagiaan. Cuma cara bacanya bagaimana, itu masalahnya.
Bukan sekedar target atau justru enggak, baca serius. Baca ayat, nikmati. Kifu inda ajaibihi, kata Ibnu Mas'ud. Berhentilah pada keajaiban Al-Quran. Ayat ini maksudnya apa sih? Ayat ini maksudnya apa? Ini Tuhan kasih kita surat. Al-Quran kan surat-surat dari Al-Quran, firman Allah. Dikirim buat siapa? Buat kita. Allah kirim lewat Muhammad SAW. Jibril Muhammad untuk kita. Surat dari sang pencipta kita untuk kita. Yang kirim yang pencipta kita. Misalnya kalau bos punya anak buah nih. Buat kamu. Anak buah ini, bos kirim dulu. Ada apa ini? Dia akan serius berusaha memahami. Nah, kita yang ciptakan kita, kasih kita Quran, buku kebahagiaan, nah kita tidak baca. Kalau baca sekedar baca, tidak berusaha memahami. Ya. Maka ini yang perlu diperhatikan, baca Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim, wa ajallul maqasidi ma'rifatullah. Ya. Setinggi-tinggi ketujuan adalah mengenal Allah, wa tana'umu bi dzikrihi. Dan bernikmat-nikmat dalam berzikir kepadanya, wa hadza ajallu sa'adati dunya wal akhirah. Ini adalah puncak kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya di akhirat, di surga nanti tidak ada ibadah, tidak lagi salat, tidak ada puasa. Surga puasa problem. Di surga ada puasa sunnah enggak? Udah enggak ada. Ada salat sunnah enggak? Udah enggak ada. Tapi zikir masih. Zikir masih. Ahlu surga yulhamuna tasbih wa takbir. Ahlu surga, penduduk surga, mereka diilhamkan sehingga kalau mereka berbicara sering subhanallah. Kenapa? Karena itu ibadah yang mendatangkan kelezatan. Sehingga itu ibadah yang tetap berjalan ketika di surga. Karena dalam mengingat Allah ada kelezatan. Itu di dunia kita ingat Allah sudah ada kebahagiaan, belum lagi kalau ingat Allah di akhirat. Makanya puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengingat, melihat langsung. Kata para ulama dalam hadis bahwasanya jika sudah terlihat wajah Allah, semua kenikmatannya terlupakan. Itulah puncak dari kelezatan. Maka di antara doa Nabi, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Aku mohon kepada Engkau kelezatan mandang wajahmu yang mulia ya Allah. Jadi ibadah zikir ini harus kita nikmati. Gimana caranya? Nikmati zikir tersebut. Jangan buru-buru. Kalau kita bilang subhanallah, kita maknai subhanallah ya Allah maha suci Engkau. Orang-orang banyak bilang Kau punya anak, miliaran manusia bilang Kau punya anak, maha suci Engkau ya Allah. Orang-orang suudzon kepada Engkau, ketika terkena musibah mereka menyangka Engkau maha suci Engkau Allah, tidak ada keputusan kecuali yang paling bijak dan terbaik. Kita hayati. Ya. Hayati. Subhanallah, betapa banyak orang tidak suka dengan syariat-Mu ya Allah, sehingga syariat-Mu syariat yang termulia, yang paling benar. Maha suci Engkau Allah dari orang-orang yang meninggalkan syariat, membuat syariat sendiri. Maha suci Engkau ya Allah. Selalu kita hadirkan, itu ada kebahagiaan di situ. Gerakan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, adalah puncak kebahagiaan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata dalam satu bukunya, dalam risalahnya, beliau berkata, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, penguasa arsy yang maha agung, agar mengurusi engkau di dunia maupun di akhirat, yaitu mengurusi urusan di dunia maupun akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan agar Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi nikmat bersyukur. Wa idza butubiliya sabara, kalau diuji bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, kalau berdosa istighfar. Fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah, karena tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Ini yang menjadi judul pengajian kita hari ini. Apa tiga tanda apa? Kebahagiaan. Tanda-tanda tadi banyak. Cuman hanya saja Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menyebutkan tiga tanda kebahagiaan yang penting, yaitu idza u'tiya syakara, kalau diberi kenikmatan bersyukur, wa idza ubtuliya sabara, kalau diberi ujian bersabar, wa idza adnaba istighfar, kalau berdosa maka beristighfar. Dan ini subhanallah khulasah intisari dari sikap hidup manusia. Kita di dunia ini cuma tidak keluar dari tiga ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, paham? Entah dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan.
siapa yang bisa mengalami, menyikapi pernak-pernik kehidupan dunia, roda perputaran kehidupan dengan 3 cara ini, maka dia orang yang bahagia. Karena kita di dunia ini kalau bukan dapat nikmat sedang diuji. Kalau tidak dalam ketaatan sedang bermaksiat. Tidak ada kemungkinan yang lain. Maka siapa, kata dia, wa an yaj'alaka, semoga Allah menjadikan engkau mimman idza u'tiya syakara, termasuk orang-orang yang jika diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza butuliya sabara, kalau diberi ujian maka bersabar. Wa idza adnaba, jika berdosa istighfar, maka istighfar kepada Allah. Fa inna dhahaula'i thalatha, sungguhnya 3 perkara ini unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Lihat diri kita, kalau dapat nikmat bersyukur enggak? Jadilah kita orang yang sering merenungkan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita buat list tentang kenikmatan yang Allah berikan dengan list kesulitan yang kita hadapi, maka list kesulitan tidak ada apa-apanya. Ada seorang mengeluh kepada gurunya, dia bilang saya diuji, gurunya bilang ini kertas, kok isi kenikmatan yang kau dapatkan apa aja dan isi kesulitan yang kau hadapi. Ternyata dia isi kesulitan paling ini 1, 2, 3, mungkin 5 sudah berhenti. Nikmat enggak ada berhentinya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kau tidak akan bisa menghitungnya, akan berhenti. Terus sabar. Ya. Dapat kenikmatan bersyukur. Ya. Kata Allah tentang Nabi Ibrahim, syakiran li an'umih. Di antara sifat Nabi Ibrahim, suka bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, an'um adalah jam'ul qillah, sigat jam'ul qillah, jamak yang menunjukkan sedikit, kurang dari 10. Isyarat bahwasanya Ibrahim alaihissalam dia tidak hanya bersyukur pada perkara-perkara besar, bahkan perkara-perkara kecil pun dia syukuri. Dia syukuri. Kita ini terkadang baru bersyukur, naik pangkat baru bersyukur. Padahal banyak nikmat yang kita rasakan tiap hari. Nikmat kesehatan, alhamdulillah. Nikmat bisa ngaji, alhamdulillah. Ya. Nikmat istri ada, anak-anak ada, alhamdulillah. Banyak orang jomblo, kasihan. Penderitaan tidak punya istri. Banyak orang menikah enggak punya anak, kasihan, mikir terus gimana punya anak, berobat sana berobat sini, kasihan atau tidak? Ente udah punya anak. Anak kita mungkin kesana kemari loncat sana juga, alhamdulillah. Banyak orang yang pingin punya anak. Ente punya anak nakal-nakal dikit bersyukur. Ya. Banyak orang pingin punya anak, enggak bisa punya anak. Ente punya istri, ngomel-ngomel dikit, syukuri. Banyak orang yang tidak ada istrinya ngomel karena tidak punya istri. Ngomel itu suatu konsekuensi logis dalam rumah tangga. Namanya istri pasti ngomel. Kecuali Khadijah. Khadijah mana ada lagi zaman sekarang. Khadijah Bekasi mungkin. Tanya ibu-ibu, kenapa ibu tidak seperti Khadijah? Kata dia, karena suamiku bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Repot. Jadi syukuri aja, nikmat banyak kalau kita mau syukuri, banyak sekali. Jadi dapat nikmat syukur. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat nikmat walaupun mudah bersyukur. Dan itu juga disebutkan tentang Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Allah mengatakan sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau antum baca buku tafsir disebutkan, para ulama tafsir menyatakan, Nuh alaihissalam kalau dipakai baju, dia memuji Allah, alhamdulillah yang berikan aku baju. Kalau Allah berkehendak aku tidak punya baju. Kalau dia makan, dia bilang alhamdulillah yang telah berikan aku makan. Kalau Allah berkehendak aku dijadikan lapar oleh Allah. Kalau dia minum, dia puji Allah. Kalau dia pakai sendal, alhamdulillah saya punya sendal. Kalau tidak Allah berkehendak saya berjalan tanpa sendal. Untuk naik kendaraan, alhamdulillah punya kendaraan. Banyak orang tidak punya apa? Kendaraan. Dia mensyukuri setiap nikmat yang dia rasakan. Subhanallah, Nuh alaihissalam. Makanya Allah sebutkan, innahu kana abdan syakura. Syakura itu senantiasa. Syakur. Sighah mubalaghah, ya. Syakur, senantiasa bersyukur. Ya. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, suka bersyukur. Pikir yang nyaman-nyaman, jangan pikir yang negatif, ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim, kita cerita tentang kisah 2 istri Nabi Ismail. Nabi Ismail pertama kali nikah dengan seorang wanita. Ibrahim alaihissalam kemudian datang jenguk, dia tanya sama mana Ismail? Ismail lagi pergi. Kata istrinya yang pertama, kharaja yabtaghi lana, sedang cari berburu. Di Mekah itu berburu. Kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Maka istrinya mengeluh, nahnu fi syiddah,
Nahnu fi dhiq, kami dalam kondisi sulit, susah kehidupan kami. Dia ngeluh. Maka Ibrahim berkata, kalau Ismail datang kirim salam kepadanya dan bilang ganti injakan pintu, atabatal bab. Kenapa ini galang injakan pintu itu suka ngomel. Akhirnya Ismail datang cerita, oh ya tadi bapakku dia suruh saya cerai kamu. Ilhaqi bi ahlik, pulang ke rumah orang tuamu. Kemudian dia nikah lagi dengan seorang wanita yang pandai bersyukur. Kehidupan ekonomi tidak berubah. Ibrahim ketika nikah dengan istri yang pertama yang diceraikan dengan istri yang baru tidak ada perubahan ekonomi, sama aja. Tapi lihat bagaimana istri yang kedua yang baru ini, bukan istri kedua ya, ini maksud istri yang baru. Nabi istrinya memandang dengan pandangan positif. Ketika Ibrahim tanya, "Aina Ismail?" Mana suamimu? Kharaja yabtaghi lana, sedang berburu. Bagaimana kondisi kami dalam kondisi nyaman, tenteram. Subhanallah. Ketika Ismail datang, tadi siapa datang? Kata istrinya, tadi ada laki-laki, Masya Allah, penampilannya bagus. Dia puji. Sementara yang pertama tadi ada orang tua. Yang istri kedua, cara menilai sesuatu itu menilai positif. Ibrahim bilang kalau datang Ismail bilang sabit atabata babik. Kalau datang Ismail bilang salam dariku dan bilang suruh pertahankan pijakan apa? Kaki. Akhirnya dipertahankan. Istri yang berkah inilah kemudian muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari istri ini yang penuh dengan apa? Keberkahan. Jadi kalau orang bersyukur dia akan bahagia. Sebenarnya cara pandang aja dalam permasalahan. Kalau antum cara pandang yang negatif pasti antum jengkel terus. Tapi kalau dari sisi positif, ya itulah keindahan itu nampak setelah kau tahu ada keburukannya. Jadi sisi positifnya dilihat. Maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kemudian kalau diuji bersabar. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berarti Allah mengurangi dosa-dosa kita. Kalau kita bersabar berarti diangkat derajatnya. Kalau kita bersabar, ini Allah kasih ujian untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita terkena musibah misalnya tabrakan, alhamdulillah, mobil rusak, anak selamat, alhamdulillah. Kalaupun ada yang meninggal, alhamdulillah tidak semua meninggal. Selalu berpikir apa? Positif. Ya. Selalu berpikir apa? Positif. Kata Ibnu Qayyim, kalau kau tidak mampu berpikir, ingatlah kisah Nabi Khidir yang membunuh anak kecil. Ketika Musa alaihissalam bertanya tentang anak kecil kenapa yang dibunuh oleh Nabi Khidir, kata Nabi wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Adapun anak kecil yang saya bunuh tersebut, anak ini kalau dibiarkan hidup dia akan menjerumuskan orang tuanya ke dalam kekufuran, dalam kezaliman. Maka kami ingin Allah mengganti dia dengan anak yang baik, yang lebih rahmat kepada orang tuanya. Akhirnya ternyata di balik wafatnya anak itu ada hikmahnya. Seandainya anak ini hidup, dia menjadi anak nakal dan akan membuat orang tuanya terjerumus dalam kemaksiatan dan kekufuran. Kata Ibnu Qayyim, kalau kau tidak bisa paham tentang suatu keputusan Allah, ingat kisah ini. Orang tuanya mungkin tidak paham kenapa anak saya mati, dia tidak paham. Ternyata anaknya kalau hidup bikin apa? Masalah. Mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mau saya pun menimba kita kelihatannya suatu keindahan diambil oleh Allah, yakinlah di balik itu pasti ada kebaikan. Anak kita misalnya, kita tidak pingin, tapi seandainya ada anak meninggal, berat sekali, siapa yang kuat? Kita bilang alhamdulillah dia meninggal belum ada dosanya, paham? Kalau dia besar nggak tahu kehidupan ke depan, internet kayak apa, ya medsos kayak apa, drama Korea kayak apa, film India kayak apa, musik-musik homoseksual kayak apa, kebohongan di mana-mana. Dihadapi masa itu, apakah dia kuat bertahan? Belum tentu. Meninggal masih kecil, ya adalah Allah ingin selamat dari dosa-dosa. Kalau meninggal masih kecil, akan menjadi faratan, menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya pada hari kiamat. Maksudnya kita berpikir positif. Kita tidak ingin anak kita meninggal, enggak ada. Siapa yang ingin anaknya meninggal? Tapi kalau kita berpikir positif, di balik segala musibah pasti ada hikmah. Terkadang Allah bukakan hikmah tersebut, terkadang kita tidak tahu. Dan yang terakhir tanda kebahagiaan, kalau berdosa segera istighfar, jangan tunda-tunda.
segera berdoa sama astagfirullah. Jangan akhadhatul izzah, kalau ditegur kita malah angkuh. Kalau kita salah istri bilang istighfar, abi astagfirullah ya. Gara-gara kamu saya berdosa. Jangan, udah kita istighfar. Ini semua karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita. Ada orang tegur kita astagfirullah. Jangan kita sombong malah kamu yang salah. Ada orang bilang, ya akhi, istighfar. Ente yang istighfar bukan saya. Suruh-suruh saya. Itu sombong namanya, Pak. Ditegur, diambil apa? Ditimpa dengan kesombongan. Istighfar ya akhi, ente yang istighfar. Malah marah ya. Ya. Jangan emosi, tambah emosi. Emosi aja. Jadi orang bahagia kalau kita nggak mungkin nggak berdosa. Siapa sih kita nggak? Pasti kita berdosa. Siapapun orangnya, siapapun kita pasti berdosa. Pasti ada pandangan yang salah kita lihat, pendengaran yang salah kita dengar, lisan tidak bisa kita kontrol, ucapan kata-kata yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu, hati tidak bisa kita kontrol, tahu-tahu kita riya, tahu-tahu kita ujub, tahu-tahu kita sombong. Dosa kita banyak. Terkadang di luar kontrol, terkadang di bawah kontrol kita. Memang kita ingin berdosa. Oleh karenanya kalau seorang berdosa, segera istighfar. Kapan kita mudah beristighfar, mudah bertobat kepada Allah, sungguhnya kita termasuk orang yang bahagia. Demikian saja, ikhwan dan akhwat, kajian kita tentang tanda-tanda kebahagiaan. Bukan cuma 3 ya, tapi sebut tadi beberapa tanda. Sekedar sampel dari para ulama tentang tanda-tanda kebahagiaan. Semoga Allah menjadikan kita semua adalah orang-orang yang bahagia.